Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wa qala fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ikhwati fillah auzakumullah, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pada episode yang ke-7 ini kita akan membahas tentang keutamaan zikir dan doa. Masih disarikan dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Baik, kita sebutkan bahwa kita lihat dulu pengertian zikir. Az-zikru, bahwa zikir maknanya ada 3. Dzikir itu berasal dari kata dzakara yadzkuru dzikran, yaitu maknanya adalah mengingat, menyebut dan mengagungkan. Bisa jadi orang yang berzikir dia akan mengingat, orang yang berzikir itu dia menyebut, dan orang yang berzikir akan mengagungkan. Tetapi dalam batas tertentu ada orang yang berzikir hanya menyebut saja tanpa mengagungkan. Ada yang mengingat saja tanpa menyebutkan dan tanpa mengagungkan. Ini makna secara bahasa daripada berzikir. Seorang ulama besar bernama Imam An-Nawawi menyebutkan sebuah keterangan tentang bahwa anna fadhilatadz dzikri ghairu munhasiratun fit tasbihi wat tahlili wat tahmid wat takbir wa nahwiha. Sesungguhnya zikir itu bukan hanya terbatas kepada ucapan tasbih, kepada ucapan tahlil, kepada ucapan tahmid, dan kepada ucapan takbir. Bal kullu amilin lillahi ta'ala bita'atin fahuwa dzakirun lillahi ta'ala. Akan tetapi segala amal yang amal itu dalam rangka taat kepada Allah, maka dia masuk dalam kategori zikir kepada Allah. Wa majalisul dzikri hiya majalisul halal wal haram. Maka kalau disebut dengan majelis zikir, maka adalah majelis yang di sana membahas tentang halal dan haram. Majelis ilmu termasuk majelis zikir. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dengan menghadiri majelis yang membahas tentang halal dan haram, maka kita akan tahu bagaimana membeli dan menjual sesuatu yang dihalalkan dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berzikir itu bisa kita laksanakan dengan beberapa keadaan. Yang pertama disebutkan di dalam surah Ali Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah SWT, yaitu qiyaman dengan cara berdiri, wa qu'udan dengan duduk, wa 'ala junubihim dan dengan berbaring. Maka berzikir bisa kita laksanakan dengan berdiri, kita bisa laksanakan berzikir dengan duduk dan dengan berbaring. Apapun keadaannya, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, kecuali tempat-tempat yang dilarang untuk berzikir, maka kita bisa berzikir. Jika Bapak Ibu kaum muslimin ada yang berprofesi sebagai seorang yang bekerja yang dia harus berdiri, maka dia tidak terhalang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingat kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Atau ada di antara saudara-saudara kita yang bekerja dengan keadaan duduk, kita tidak bisa meninggalkan zikir itu dan kita bisa berzikir dengan kepada Allah Taala dalam keadaan duduk, baik dengan cara menyebut asma Allah atau hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di sela-sela waktu kita, selama kita hidup, kita terlepas dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian
Wa'lam annahu laisa ba'da tilawatil Qur'an ibadatun tu'adda bil lisani afdhalu min dzikrillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, para ulama menyebutkan bahwa sesungguhnya tidak ada setelah tilawatil Quran itu suatu ibadah yang ibadah itu ditegakkan oleh lisan kita yang lebih utama daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa raf'ul hawaij bil adiyah al khalisah, dan mengangkat hajat kita kepada Allah dengan menyeru Allah dengan doa-doa kita yang ikhlas. Allah SWT menyatakan kepada kita, fadkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku, aku akan mengingatmu. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah baik ketika dia berdiri, ketika dia duduk, dan ketika dia berbaring. Surah Ali Imran ayat 190. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berzikir dengan sebutan wadzakirinallaha katsira wadzakirat, surat Al-Ahzab ayat 35, dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan banyak dari kalangan kaum laki-laki, wadzakirat, dan dari kalangan kaum perempuan. Ibadillah azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan begitu mulianya orang-orang yang berzikir. Beliau bersabda, innallaha azza wa jalla yaqulu ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu, rawahu al-Bukhari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama hambanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku bersama hambaku selama hambaku mengingatku dan menggerakkan lisannya untuk menyebutku. Kemudian terkait dengan doa, maka ada riwayat yang sangat masyhur di kalangan kita ini. La yaq'udu qaumun yadhkurunallaha illa khaffathumul malaikah wa ghasyiyathumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakaramullahu fi man indah. Rawahu Muslim. Tidaklah duduk suatu kaum yang ia berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan dikelilingi oleh para malaikat, akan dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan akan diturunkan kepadanya ketentraman dan ketenangan, dan akan disebut dia di depan para makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum kita membahas tentang adab batin dan keutamaan adab batin daripada berzikir kepada Allah Taala, bagaimana tuntunan Allah SWT terkait dengan zikir ini, kita lihat di antara beberapa keutamaan yang disebutkan oleh para ulama tentang keutamaan berzikir. Yang pertama, bahwa orang yang berzikir itu akan dihadiri dan didatangi oleh malaikat. Rasulullah SAW menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab Al-Adhkar, meskipun hadis ini diperselisih mukhtalaf alaih, diperselisihkan oleh para ulama. Idza marartum biryadil jannah farta'u, jika kalian melihat ada taman-taman surga, maka tengoklah, maka mampirlah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mariyadul jannati, apa yang engkau maksud dengan taman-taman surga itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, khilaquz zikri, yaitu halaqah zikir. Fa inna lillahi ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sayyaratin minal malaikah, satu kelompok malaikat yatlubuna khilaqaz zikri, yang mereka mencari halaqah zikir. Faida atau alaihim khaffu bihim, ketika malaikat-malaikat tadi bertemu dengan halaqah zikir itu, maka mereka pun mengelilinginya dan bergabung dengannya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Ini yang pertama, berarti orang yang hadir di majelis taklim. Karena Imam Nawawi di depan sudah kita sebutkan bahwa majelis taklim, majelis ilmu itu bagian dari zikir kepada Allah Taala. Jadi zikir tidak hanya terbatas pada ucapan-ucapan kalimah thayyibah saja, tetapi menghadiri majelis ilm, majelis taklim, yang di sana membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
itu juga menjadi bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah beberapa adab yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hendaklah seseorang ketika dia berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, az-zikru yakunu, dia hendaklah membersihkan diri dari segala sesuatu yang najis. Ketika dia berzikir kepada Allah Taala, dia diperintahkan untuk hadir dengan keadaan yang bersih. Sebagaimana kita bahas di pertemuan yang lalu tentang bagaimana adab membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu bagian daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqad ukhtulifa fi dzalika, tentang yang kedua adalah memilih waktu-waktu yang mustajab. Ya, termasuk di antara waktu yang mustajab adalah di sini fi adbaris shalawat, ya, wa ghuduwan wa asyiyan wa fil madaji, kullama istaiqadha min naumihi wa kullama ghada aw raha min manzilihi zakarallahu taala. Maka ketika kita beraktivitas, misalnya berzikir ketika sehabis sholat, meskipun ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa setelah sholat itu tidak ada doa tetapi zikir, ini hanya perbedaan di kalangan para ulama saja. Maka setelah melaksanakan sholat kita bisa berzikir sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW berzikir setelah sholat. Kemudian ada juga memilih waktu ghuduwan wa asyiya, yaitu berzikir pagi dan petang, sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana ketika kita masuk di waktu pagi setelah sholat subuh, kita memperbanyak zikir kepada Allah SWT. Misalnya dengan rincian-rincian itu akan disebutkan oleh para ulama, ya, di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini dirinci. Bahkan wirid-wirid dirinci secara jelas di sini. Misalnya di sini disebutkan tentang wirid dari pagi sejak bangun tidur sampai adzan subuh. Di sana adalah waktu yang waktu yang sangat mustajab, waktu yang mulia. Ketika kita bangun tidur sebelum subuh, waktu sahur, maka di waktu sahur itu adalah waktu yang mulia, karena waktu sahur itu adalah waktu di mana para malaikat ada turun ke langit dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Bahkan dalam riwayat yang lain, ketika ayam jantan mulai berkokok, maka ketahuilah bahwa ayam jantan itu sedang melihat malaikat turun. Kemudian yang berikutnya adalah al-wirdul nahar, atau wirid atau bacaan-bacaan zikir ketika masuk waktu siang. Baina tulu'il fajri ila tulu'is syamsi, sejak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Ini pun juga ada zikir-zikir khusus yang bisa kita baca, dan ini banyak dibahas di dalam kitab-kitab zikir. Misalnya ada kitab Shahihul Adhkar yang dikarang oleh para ulama kita, diantaranya Shahihul Adhkar dikarang oleh Imam Syekh Nasiruddin Al-Albani, atau kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Di sana disebutkan beberapa banyak bacaan-bacaan zikir yang kita baca, atau bacaan-bacaan al-maksurat, bacaan-bacaan zikir pagi dan petang. Kemudian setelah itu adalah waktu yang kedua adalah ma baina tulu'is syamsi ila duha, yaitu waktu zikir antara terbitnya matahari sampai datangnya waktu duha. Kapan itu waktu itu? Waktu datangnya waktu duha adalah waktu ketika matahari terbit sehingga dia meninggi sampai 1 tombak. Maka ketika matahari sudah meninggi 1 tombak, itu adalah waktu duha masuk. Waktu di mana kita sudah mulai bisa mengerjakan ibadah sholat. Sholat sunnah maksud saya. Ya, sholat sunnah, karena kita dilarang melaksanakan sholat pada tiga waktu. Yang pertama adalah waktu ketika bersamaan dengan terbitnya matahari. Yang kedua, waktu ketika matahari tepat berada di atas kepala kita. Dan yang ketiga adalah waktu ketika bersamaan dengan terbenamnya matahari. Kemudian yang ketiga, min waqti duha ila zawal, yaitu berzikir ketika
waktu duha sampai matahari mulai condong, yaitu masuk waktu duhur. Ini kita bisa mengerjakan beberapa aktivitas-aktivitas amal soleh yang bermuara kepada zikir kepada Allah. Misalnya di sana disebutkan al-istighalu bil kasbi wal ma'isyah. Dia menyibukkan diri dari berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga, bekerja, wa khudurus suqi, datang ke pasar untuk mengambil atau berurusan dengan urusan bisnis. Fa in kana tajiron, kalau dia seorang pedagang, ya, atau aktivitas-aktivitas yang lain. Maka ketika sudah menjelang waktu duhur, maka ibadah yang bisa kita kerjakan berzikir kepada Allah termasuknya adalah al-qailulah. Qailulah adalah tidur sebentar sebelum sholat duhur supaya mengistirahatkan badan kita. Bagi orang yang beriman, qailulah merupakan bagian ibadah zikir kepada Allah Ta'ala. Ada di antara kita yang tidur, tetapi tidur kita tidak bernilai ibadah. Kenapa? Karena tidur kita tidak kita awali dengan berdoa, tidur kita tidak kita awali dengan berwudu, tidur kita tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sehingga tidak akan bernilai ibadah. Ada banyak orang yang tidur, dia hanya sekedar tidur, mengistirahatkan badan, hanya sekedar untuk mengistirahatkan badan, tetapi tidak ada nilai ibadahnya. Tetapi tidurnya orang yang beribadah, dia akan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Termasuk adalah qailullah, ini bagian dari ibadah sunnah yang mungkin sekarang jarang orang mengerjakannya, mungkin karena kondisi yang berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah ma bainaz zawali ilal faraghi min salatiz zuhri, ya, yaitu berzikir antara waktu zuhur sampai ketika zawalus syamsi ilal faraghi min salatiz zuhri, ketika masuk matahari mulai condong sampai selesainya waktu sholat duhur. Di situ kita bisa mengerjakan zikir luar biasa. Misalnya dengan mengerjakan sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat duhur. Ya, mengiringi sholat duhur 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelah duhur atau 4 rakaat sesudahnya. Kita bisa mengisinya ketika kita hadir di sholat duhur. Bisa kita berisikan dengan zikir menjelang atau sesudah sholat duhur. Kemudian setelah itu zikir yang bisa kita kerjakan setelah sholat duhur sampai datangnya waktu asar. Ya. Ini juga bisa kita gunakan untuk hal-hal yang baik, misalnya melanjutkan pekerjaan, atau kita gunakan untuk membaca Al-Quran, atau aktivitas yang lain. Kemudian yang keenam adalah idza dakhala waqtul asri ila antas faral syamsu. Ketika masuk waktu asar dan sampai matahari sudah mulai menguning, maka ketika datang waktu asar, kita bisa hadir melaksanakan sholat qobliyah asar, kemudian kita melaksanakan sholat jamaah asar, kemudian sampai datangnya waktu di mana matahari sudah mulai menguning, tandanya akan segera terbenam matahari. Maka yang bisa kita lakukan adalah melaksanakan sholat asar, kemudian berzikir setelah sholat asar. Setelah sholat asar adalah waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat, kecuali sholat zawatul asbab. Karena setelah sholat asar tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar. Tetapi sebagian ulama menyebutkan bahwa melaksanakan sholat setelah sholat asar diperbolehkan ketika sholat yang dikerjakan itu adalah sholat zawatul asbab, sholat yang karena sebab. Misalnya setelah sholat asar ada saudara kita yang meninggal dunia, kita mengerjakan sholat jenazah, maka sholat jenazah itu adalah bagian daripada sholat zawatul asbab, sholat-sholat yang dilakukan karena ada sebab tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah min isfirari syamsi ila an taghruba wa huwa waqtu syarif. Qala Hasan al-Basri rahimahullah, kanu asyaddu ta'dhiman lil asyiyi min awalin nahar. Maka waktu zikir yang berikutnya di siang hari adalah ketika mulai terbenamnya matahari sampai datangnya waktu selesainya sholat maghrib. Rasulullah SAW dalam hadisnya ketika menjelaskan tentang sholat sunnah yang dikerjakan menjelang salat maghrib, maka Rasulullah SAW menyatakan sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib liman sya'a,
Salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib jika kalian menghendaki. Maksudnya salat sunnah qoblal maghrib yang dikerjakan setelah selesainya adzan maghrib. Kemudian kita bisa mengerjakannya dengan berzikir kepada Allah di masjid atau di tempat, di ruangan, di rumah kita. Ini adalah zikir di waktu siang. Kemudian zikir di waktu malam. Idza gharabatis syamsu ila waqtil isya, yaitu waktu maghrib sampai datangnya waktu isya. Ini adalah waktu yang sangat baik ketika kita bisa menggunakan waktu antara waktu maghrib dengan isya ini untuk berzikir kepada Allah. Waktu ini bisa kita gunakan untuk berzikir kepada Allah. Misalnya kita tidak pulang ke rumah, kita tetap duduk di masjid berzikir kepada Allah. Kita isi waktu kita dengan membaca Al-Quran, atau kita isi dengan menghadiri majelis taklim sampai datangnya waktu sholat isya. Kenapa? Karena ini adalah waktu yang sangat mulia. Karena ketika kita selesai melaksanakan sholat, kita duduk, kemudian kita mendengar. Ketika kita berzikir, menunggu waktu datangnya waktu sholat, maka orang yang demikian itu akan ditulis mengerjakan sholat selama dia duduk mendengar, duduk atau menunggu waktu sholat. Maka ketika kita duduk di masjid, berzikir kepada Allah, kita akan mendapatkan pahala melaksanakan sholat meskipun kita tidak mengerjakan sholat. Karena pahala orang yang mengerjakan, orang yang menunggu datangnya waktu sholat adalah dia dihitung sebagai orang yang mengerjakan sholat. Kemudian yang berikutnya adalah setelah waktu isya sampai malam, sampai menjelang menjelang tengah malam, maka kita bisa mengerjakan waktu ini, bisa kita gunakan untuk mengerjakan sholat witir. Witir yang muqaddam, witir yang didahulukan. Salah satu di antara wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah mendapatkan wasiat dari Rasulullah SAW. Ausani khalili, sahabatku, kekasihku telah memberikan nasihat kepadaku. Di antaranya adalah wa an utira qabla an anam, supaya aku melaksanakan sholat witir sebelum aku tidur. Jika kita khawatir tidak bisa bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud, maka sholat witirnya bisa kita kerjakan di awal sebelum kita melaksanakan tidur, sebelum kita tidur. Kemudian yang berikutnya adalah zikir ketika kita istirahat. Ketika kita tidur, maka diperintahkan oleh Allah SWT melalui lisan Rasulullah SAW bahwa orang yang tidur itu mempunyai adab-adab. Maka supaya nilai tidur kita bernilai ibadah, maka marilah kita mencoba untuk tidur sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, ayyanama ala toharah. Hendaklah seseorang itu tidur dalam keadaan suci. Dia berwudu. Karena dengan berwudu Allah SWT akan menjaga kita. Berapa banyak orang yang ketika tidur dia tidak berwudu, sehingga ketika dia tidur dia bermimpi sesuatu yang tidak masuk akal. Kemudian yang kedua, setelah dia berwudu, hendaklah dia membaca zikir-zikir sebelum tidur. Ya. Misalnya membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah misalnya, atau membaca surat ayat kursi, atau membaca muawwidzat. Ya, ayat-ayat yang kita gunakan untuk berlindung kepada godaan setan, ya, dan membaca doa sebelum tidur. Maka ketika kita mengawali tidur kita dengan hal-hal yang demikian, tidur kita pun, kita tidur saja kita bisa beribadah kepada Allah SWT. Maka tidak heran ketika ada pernyataan yang menyebutkan bahwa naumul alim khairum min ibadati jahil. Maka tidurnya orang yang berilmu itu lebih bernilai daripada ibadahnya orang yang bodoh. Kenapa? Karena tidurnya orang yang berilmu itu tidur yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Sementara orang bodoh tidur hanya sekedar tidur. Ibadahnya jika dia saja tidak tahu akan dasar-dasarnya, dia hanya bersemangat melaksanakan ibadah, tetapi tidak tahu perintah dan larangannya. Yang selanjutnya, yang berikutnya adalah pada waktu malam hari. As-sudusul akhir wa huwa waktu sahur. Ketika kita malam hari kita tidur, maka kemudian kita bisa bangun melaksanakan
sholat malam, dan kemudian setelah sholat malam kita bisa mengerjakan zikir kepada Allah pada waktu sahur. Di sana ada satu ibadah khusus yang menjadi ciri khas orang yang soleh. Yang pertama tadi melaksanakan sholat malam. Kemudian yang kedua adalah setelah sholat malam dia mengerjakan ibadah yaitu istighfar di waktu sahur. Salah satu ciri orang yang soleh adalah kanu minal laili ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun, yaitu mereka jauh dari tempat tidur karena mereka mengerjakan sholat tahajud, kemudian di waktu sahur mereka memperbanyak zikir atau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ifatifillah azakumullah, demikian beberapa rincian zikir, keutamaannya dan rincian dalam satu hari, baik dari pagi bangun tidur sehingga sampai kita tidur kembali, kita bisa mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga seluruh aktivitas kita yang ada setiap hari itu akan bernilai ibadah. Sampai urusan tidur saja tidur kita bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Banyak hal yang kurang berkenan mohon untuk dimaafkan. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.